Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang menerima panggilan kerja melalui emailnya. Ia sangat senang sekali karena mendapat kesempatan untuk panggilan kerja tersebut. Ia pun mulai mempersiapkan dirinya dengan baik, dengan mencari data-data di internet, bagaimana cara menjawab soal dengan baik, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa ditanyakan pada saat interview dan lain sebagainya. Lalu tiba pada harinya, ia bangun lebih cepat, berpakaian dengan rapi, dan berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Pada saat dia hendak berangkat interview, dia merasa percaya diri karena dia merasa sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Setiba di tempat interview, pada saat dia sedang menunggu panggilan, tiba-tiba keraguan muncul di dalam pikiran dia. Bisa nggak ya saya nanti menjawab soal-soal dengan baik? Kadangkala pikiran kita seperti mengalami peperangan antara memikirkan yang baik dan yang buruk. Rasul Paulus juga mengakui bahwa pikirannya seperti medan perang. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita semua mengerti bahwa kita harus berpikir dan melakukan hal yang positif. Tapi kenyataannya, kadangkala pikiran negatif tanpa kita sadari selalu muncul menutupi pikiran positif kita. Bolak-balik berulang-ulang seperti itu. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran negatif kita. Lama-kelamaan akan berakibat pada kesehatan mental kita, seperti stres, depresi, dan juga gangguan mental lainnya. Tapi ketahuilah, ada kabar baik bahwa firman Allah itu kuat, bukan hanya untuk membantu kita, tetapi untuk mengubah dan untuk memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iblis, musuh rohani kita, ingin menyerang pikiran kita. Ia mencoba membentuk pemikiran kita dengan menanamkan kebohongan demi kebohongan dalam pikiran kita. Contohnya, saya tidak berharga, saya tidak akan sanggup mengerjakan ini, pernikahanku pasti gagal, saya tidak bisa mempercayai dia, dan lain sebagainya. Tahukah Anda bahwa hidup kita selalu bergerak ke arah pikiran terkuat kita? Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Dalam King James Version ditulis seperti ini. For as he think in his heart, so is he. Eat and drink, said he to thee, but his heart is not with thee. Pada versi King James Version memiliki arti seperti ini. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, begitulah dia. Jadi, kehidupan yang terjadi pada kita seringkali adalah cerminan dari pikiran yang kita pikirkan. Jika kita cenderung berpikir, saya tidak bisa melakukan sesuatu karena saya tidak memiliki apa-apa yang diperlukan, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa melakukannya. Sebaliknya,
Jika kita pikir kalau kita bisa, dengan kasih karunia Allah, kita mungkin akan melakukannya. Kita akan memikirkan berbagai cara untuk melakukannya. Ketahuilah, kita tidak dapat memiliki kehidupan yang positif ketika kita memiliki pikiran yang negatif. Secara saintis, pikiran bersifat kimiawi yang mempengaruhi zat kimiawi di dalam otak kita. Di dalam otak kita terdapat miliaran jalur saraf. Setelah kita memikirkan sesuatu, itu akan meninggalkan sebuah jalur saraf. Makin sering kita berpikir sebuah pikiran, lama-kelamaan akan membentuk banyak hubungan. Pada akhirnya akan membentuk sebuah pola pikir. Kita analogikan seperti ini. Apabila kita berjalan melintasi rumput halaman rumah kita di tempat yang sama selama 100 hari berturut-turut, lama-kelamaan akan membentuk sebuah jalan setapak. Demikian juga dengan pikiran kita. Jika selama 100 hari berturut-turut kita berpikir tentang sebuah kebohongan, lama-kelamaan kita mulai mempercayai kebohongan itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa keluar dari perangkap kebohongan atau pikiran negatif yang kita percayai selama ini? Caranya adalah kita harus menghancurkannya. Senjatanya apa? Senjatanya adalah kebenaran Tuhan yang dapat kita ketahui dari firman di dalam Alkitab. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saat pikiran negatif sedang menghantui kita, kita harus ganti dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan pada kita. Misalnya, pikiran kita mengatakan, "Aku tidak cantik." Kita gantikan dengan kebenaran Tuhan yang mengatakan, kita adalah serupa dengan gambaran Allah. Setiap sudut dari kita sangatlah indah di mata Tuhan. Kita berharga di matanya. Saat kita sedang lemah, mintalah kekuatan dari Tuhan, agar kita dapat terus menanamkan kebenaran Tuhan di dalam pikiran kita. Percayalah, dengan kekuatan dan pengetahuan akan Tuhan, kita dapat mengalahkan dan menawan pemikiran-pemikiran negatif tersebut. Akhir kata, sebagian besar pertempuran dalam hidup kita, menang atau kalahnya, ditentukan oleh pikiran kita. Kitalah yang mengendalikan pikiran kita, karena jika tidak, maka pikiran yang akan mengendalikan kita.